Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat sore. Jadi di sini aku dapat kehadiran oleh kelompok aku dari Balap Penerus. Di sini kita mengangkat tema tentang apa sih itu etika dan tata krama. Di sini aku dan teman-teman aku, silakan. Perkenalkan, nama saya Maulana Rafif, NPM 112 dari kelompok Balap Penerus. Halo, perkenalkan nama saya Husain Al-Bufri, NPM 124 dari kelompok Balap Penerus juga. Hai, perkenalkan nama saya Imran Agus Itu, NPM 79, saya dari Balap Penerus. Nah, di sini kan kita akan mengangkat tema tentang etika dan tata krama. Jadi menurut kalian nih, bagaimana sih tentang etika dan tata krama itu? Menurut saya sih, dengan simpelnya itu etika atau tata krama itu bisa disebut dengan adab, yaitu adab kita terhadap orang lain di sekitar kita. Jadi menurut saya ada etika. Menurut saya, ada etika itu adalah perilaku kita yang kita terapkan kepada orang-orang di sekitar kita, mau lebih teman atau lebih muda maupun lebih tua. Kalau menurut saya, etika dan tata krama itu merupakan sebuah aturan yang tulis ataupun tak tertulis yang dimana kita terapkan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu teman-teman pengertian dari tata krama atau etika. Nah, menurut kalian juga nih, kapan sih atau di mana tata krama itu harus digunakan? Kalau menurut saya, etika dan tata krama itu digunakan kapan saja dan di mana saja. Kita harus menghargai semua orang yang ada di sekitar kita. Saya setuju dengan Pak Rafif ini juga. Misalnya etika itu harus dilakukan di semua tempat di mana aja. Karena kita harus berada baik itu tidak kepada orang yang lebih tua saja, tapi pada teman-teman itu kita harus beretika baik. Menurut saya, etika dan tata krama itu diterapkan di semua berbagai tempat dan di waktu mana saja. Salah satunya sebagai contoh di kampus, di lingkungan bermasyarakat, di lingkungan rumah, dan maupun di lingkungan berwarga negaraan. Di waktunya baik waktu kapanpun, dimanapun itu tingkat bermus dengan seseorang. Nah, kan kalian udah tahu nih kayak apa itu pengertian tata krama, apa itu diterapkan di mana saja. Lalu apa sih manfaat dari etika dan tata krama? Menurut saya, manfaat etika dan tata krama itu membuat kita disegani oleh orang lain. Kemudian kita juga dapat dihargai oleh orang lain karena balasan dari kita menghargai orang tersebut. Menurut saya ya sama kayak Mas Hari juga, kita bisa disegani dan juga dihormati orang lain. Kalau menurut saya, manfaat dari kita beretika baik dan beradab baik adalah untuk kita menjadi aman dan nyaman. Karena kita berbuat baik kepada orang lain akan berbuat baik kepada kita juga. Menurut saya kayak gitu. Itu sedikit penjelasan dari kelompok aku dan teman-temanku dalam penerus. Sekian, terima kasih. Hai guys, balik lagi bersama saya dan di sesi selanjutnya. Di sini ada teman-teman dari Balap Penerus loh. Kenalkan. Halo. Nama aku Renal, NPM 3 dari kelompok Balap Penerus. Kenalkan juga nama saya Muhammad Ifani Setiawan, NPM 55 dari kelompok Balap Penerus. Halo Ren, nama aku Taufik Rahman Aziz, NPM 127 dari kelompok Balap Penerus. Setelah kita berkenalan, bisa nggak sih langsung menuju ke topiknya? Jadi menurut kalian ini tata krama atau etika itu gimana sih buat kalian? Atau bagaimana cara penerapannya atau pengertiannya? Mana? Dimulai dari siapa? Bebas sih, bebas saya. Kalau dari aku, pengertian dari tata krama dan sopan santun itu ya, apalagi di lingkungan kampus itu ketika ya kita saat berpapasan dengan kakak tingkat kita, itu kita bilang permisi mas atau selamat pagi mas saat bertemu atau enggak saat kakak tingkat kita lagi Jangan dikatawa sama dosen harus gitu juga. CHS, senyum, sapa, sopan, salam, santun. Tapi guys, gak cuma dosen atau mahasiswa doang ya, karyawan kampus juga harus dihormati. Namun sopan santunnya bukan berarti kayak
formal banget gitu, tetap bersahabat. Soalnya kakak tingkat kita itu yang memberitahu apa perkenalan di area kampus gitu, bukan berarti formal banget, cuma saling nyapa aja gitu. Ya, saya juga mau nambahkan dan juga pada angkatan kita itu ya perlu juga sopan santun gitu. Jangan mentang-mentang kita itu satu angkatan bisa bertindak seenaknya saja. Terus menurut kalian nih, manfaat dari sopan santun dan etika itu apa sih? Relasi sih kan, relasi tambah banyak. Oh iya, benar juga sih kalau dari Mas. Kalau dari saya manfaatnya ya buat tadi sih, nambah relasi juga bisa, terus nambah Cewek, cewek. nambah itu bisa juga, terus nambah kayak bisa menaikkan harga diri kita gitu. Oh ternyata anak ini sopan santun kamu, pendidikan kamu, ketika dosen. Jadi bisa menunjukkan kualitas diri sendiri ya. Itu maksudnya. Terus menurut Mas. Tambah deh, tambahan aja. Ya, untuk Jadi damai, tenang, dan enjoy. siap di paling itu. Kan enak tuh punya banyak teman, ya enggak seangkatan juga, ya apa kakak tingkat juga kan enak. Terima kasih untuk pendapat dari mas-mas ini. Sekian, terima kasih ya, sangat bermanfaat loh. Jadi kita bisa sharing-sharing tentang pasti etika itu dan apa manfaatnya. Terima kasih untuk mas-mas tiga. Ya, sama-sama. Hai guys, balik lagi di narasumber yang ketiga. Jadi di sini aku punya teman-teman dari Bappeners lagi loh. Di sini perkenalkan ada. Jadi nama saya WWK Desandana, ada NPM 96 dari Terus. Akun Sawan Valentinazis, NPM 116 dari kelompok Balok Manus. Dan aku Devira Hermita, NPM 12 dari kelompok Balok Manus. Nah, tadi kan dari teman-teman yang sebelumnya kita udah tahu nih apa itu tata krama, etika, manfaatnya. Itu kan di dalam lingkungan yang besar ya. Mungkin kalian bisa jelasin nih gimana caranya kita menerapkan etika atau lingkungan dalam lingkungan yang lebih kecil. Contohnya kayak di masyarakat atau keluarga. Mungkin bisa dijelaskan dari teman-teman. Kalau kata aku sih ya, kalau mungkin ruang lingkup di rumah tuh kayak kita tata krama tuh kayak harus sopan gitu ya pastinya ke orang tua. Nah, juga ke saudara kita tuh kita harus menghargai lah. Kayak mungkin kita kalau dimarahin sama orang tua kayak kita sih jengkel gitu gak sih? Iya, Tapi kayak itu dari yang terbaik, jadi kita ya harus menerima, kayak gak boleh lah kita menentang gitu kan. Jangan lupa juga kita tuh harus ngapin ya maaf, terima kasih, sama tolong di rumah. Gak ke orang tua aja, tapi kita harus ke adik gitu, harus ngapin. Terus kalau di rumah jangan, kalau ngomong tuh direndahin kalau bisa, terutama ke orang tua. Kita itu harus gimana ya? Kalau di rumah kan biasanya ada orang tua kan. Nah kita kalau mau keluar itu kita harus salam. Kita ke dalam rumah harus salam juga. Ke orang tua itu harus sopan. Apalagi kita mau kayak pinjam barang ke gitu ke saudara kan. Itu kita harus minta izin dulu. Nggak boleh itu. Nggak boleh langsung nyelonong aja. Kan kita punya privasi masing-masing kan. Lagi kalau ke adik tuh kayak kita sering kayak semena-mena gitu Iya, kan, betul. padahal ya nggak boleh juga gitu kan. Iya kan. Jangan lupa juga kalau suka kesel gak sih kalau ada atau abang masuk ke kamar kita terus nggak ngetok. Iya, banget sih. Harusnya kita harus ngetok kalau mau masuk ke kamar orang. Benar-benar walaupun kita satu saudara, satu ibu, satu bapak, kita harus tetap saling menghormati privasi masing-masing gak sih? Iya, benar. Terus menurut kalian nih, misalkan kalau di lingkungan masyarakat itu apa sih? Apa tata krama yang harus kita jalanin? Contohnya misalnya kayak tetangga atau yang lain-lain, bisa dikatakan tidak? Jauh beda sih menurut aku. Harus saling sapa kalau kita ketemuan, saling
salah. Ini selalu tegur nih kalau saling katakan. Terus kayak lagi kan kita manusiawi gak mungkin bisa hidup sendiri kan, jadi kayak saling membantu juga. Banyak bersosialisasi kan ya. Kita juga harus jaga perkataan, jangan sampai kita berbicara yang kotor-kotor. Itu Dan harus kita sopan setiap ya. ya. Sekian, terima kasih atas pendapat kalian semua. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Dadah. Hai guys, balik lagi di kelompok balap penerus. Jadi di sini aku udah ada dua teman aku dari kelompok. Bisa kalian perkenalkan diri kalian? Perkenalkan, nama saya Andreas Pujo Samudra, NPM 011 dari Balok Menerus. Halo, nama aku Muhammad Nurul Haji dari kelompok Balok Menerus NPM 48. Nah, di sini aku mau tanya nih tentang kalian atau pendapat kalian tentang etika dan tata krama dalam sosial media. Etika dalam media sosial sebenarnya banyak ya, mulai mungkin dari jaga ketika. Kalau dulu kan orang ngomong itu mulutmu harimau, saya bertambah jarimu harimau gitu. Dalam sehari-hari, contohnya netizen Indonesia, sing dari contoh kemarin itu kan sing yang Microsoft ngadain ngomong bahwasanya survei orang Indonesia itu kan nggak ramah. Akhirnya kan orang Indonesia nggak terima. IGN keserangan akhirnya Microsoft nonton IG kan akhirnya. Yo, itu kan juga semacam etika dalam tata krama bermedia sosial. Kalau seperti itu kan akhirnya orang luar melihat Indonesia ini, Indonesia nggak punya etika, nggak punya tata krama, nggak punya respect lah akan orang luar. Punya pandangan ke diri sendiri itu kan gini gitu kayak. Padahal ya sebenarnya kita tahu bahwa budaya orang Indonesia kan kita orang ramah-ramah sama siapapun, baik dikenal maupun tidak dikenal, itu kan salingnya apa, saling bantu. Yang perubahan zaman ya, untuk kemungkinan sih perubahan zaman itu pasti ada, globalisasi maksudnya budaya-budaya luar, tapi yo tetaplah harus junjung tinggi, unggah-ungguh. Itu sih. Jangan lupa adat lah. Kalau untuk dari Mas Bimo, pendapat Sama ya, tapi mungkin menambahi privasi orang juga masuk menjaga pribadi orang juga masuk etika dalam sosial. Jadi mungkin banyak ya video kayak kasus tertentu atau ya pokoknya ada kasus yang foto aib gitu ya. kadang kan juga banyak yang menghargai sih. Misalnya ya di YouTube, di Instagram, terus ya sosmed, dia dan misalnya orang upload sesuatu, upload karya ya, itu kan karyanya dia. Terkadang ada beberapa orang yang mungkin tidak suka atau kurang tertarik, itu harus dia bisa kayak menjaga ya, menjaga hukum aja. Jadi kan soalnya kan selama ini yang saya tahu sih itu di Instagram banyak sekali orang yang saya nggak sama satu karya orang lain kayak mungkin gitu memuji terus komen juga kalian udah ngasih nih pendapat, terus apa sih manfaatnya dari menjaga etika dari sosial media? Sebenarnya banyak ya. Artinya kalau kita jaga etika, jaga tata krama, mungkin kalau mau kenal sama orang kan jadi lebih enak. Orang juga punya rasa sungkan. Akhirnya oh nih orang sopan nih, ini orang punya tata krama, punya etika. Kalau orang nggak punya etika tata krama pasti kan
dekat sama kita bawahnya juga sompral gitu, nggak ada tata krama ya. Semua kan pakai sistem tabur dua ya, apa yang kita taburkan itu apa yang kita tuai ya. Itu sih terus Menghargai lah ya menghargai. jangan sampai menyakiti. Lagi kalau di media sosial kan nggak kayak di kehidupan nyata ya, kalau di kehidupan nyata sih, cuman kan media sosial itu kan jejak digitalnya nggak bisa dihapus. Nah, meskipun kita udah ngapus kan ada nih orang-orang yang nge-tracking sampai ke belakang atau yang mungkin nyimpen itu kan nggak enak juga. Terus kan juga kalau di kehidupan nyata kan kalau kamu bicara kayak tahu gitu loh nadanya, misalnya ngomong yang sebenarnya nggak emosi tapi kalau di sosmed kan nggak tahu nadanya bicaranya gimana, jadi bisa aja orang anggapnya kita emosi gitu. Kadang tanda baca atau tanda tanya itu juga bisa nggak sih buat mempengaruhi nadanya? Nah, juga cuma itu sih, mungkin bisa juga kalau misalnya kita bikin video full tapi akhirnya sama akun tertentu kan dipotong, nah, akhirnya kan menggiring opini nih, nah, itu kan nggak bagus juga sebenarnya ya. Pertama apa ya, bisa dibilang ya sebenarnya bukan menjelekkan bangsa Indonesia sendiri ya, cuman kan ya kita kurang literatur, surveinya nah kita kurang mencari kebenaran yang ada, kita hanya lihat satu sisi terus kita langsung menjatuhkan, nah inilah itulah, dikit-dikit kayak misalnya menjelaskan kita langsung dikit viral, nggak tahu sebenarnya apa. Hanya karena sebuah potongan video bagus, sebenarnya video itu baik gitu ya, karena dipotong terus akhirnya antaranya terus pas sama itu sih ya. Semua juga pada ke diri sendiri, menuntut orang punya etika tata krama tapi diri sendiri nggak ada ya buat apa kan gitu. Kalau orang mau dihargai kan harus menghargai lebih dahulu, terus jangan sampai ada kata apa ya bilangnya, kata capek, kata lelah. Kadang ada yang orang kalau aku nggak dihargai kok ngapain sih harus dilakukan. Terus ya balik lagi sih itu kan diri sendiri, mau dihargai ya kata capek itu sih. Nah guys, jadi itu tuh pendapat dari Mas Andreas dan Mas Bimo. Jadi segitu aja pendapat dari kelompok Balak Menerus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.